Gunung Argopura atau sering dieja Gunung Argopuro merupakan salah satu tujuan para pegiat alam yang berada di 5 kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Purbolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Jawa Timur. Gunung yang mempunyai ketinggian 3088 mdpl tersebut termasuk bagian dari pegunungan Hyang, sehingga kompleks ini sering disebut Hyang Argapura. Gunung ini mendapat predikat gunung terpanjang di Pulau Jawa, yaitu sekitar 63 km. Sama seperti gunung lainnya, Argopuro juga menyimpan banyak cerita mistis yang menyeramkan. Salah satunya adalah cerita dari seorang pendaki asal Surabaya yang bernama Angga. Kala itu Angga mendaki bersama beberapa temannya melalui jalur Baderan. Di saat itu pula lah Angga mengalami banyak gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Hingga puncaknya, Angga sempat memasuki dunia lain di daerah hutan lumut Argopuro. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Mas Angga. Halo Bang. Iya kabarnya Mas? Sehat Bang. Sehat ya. Kok bisa bahasa Jawa iki? Iso lah, ya aku orang Jawa. Oh, siap. Nah, Mas Angga ini dari Surabaya, didatang jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta dan ke tempat besok pagi yang pastinya ingin ceritakan pendakian horor. Itu waktu di gunung mana Mas Angga? Argopuro Bang. Argopuro. Ini perjalanan 5 hari 4 malam ya? 5 hari 4 malam. Gokil. Anjir. Dan perjalanan dari Surabaya sampai ke sini tuh makan waktu berapa lama tuh, Mas? 12 jam Bang. 12 Serius, jam ya? capek gue Bang. Asik. Naik kereta yang kayak letter L gitu Bang. Bangsa. Tapi terima kasih banyak nih ya, lu udah mau menyempatkan waktu dan hadir ke sini. Dari kita thank you banget nih. Siap. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang cerita pendakian horor lu waktu di Argopuro, kalau kita menilai dari sudut keindahannya Argopuro itu menurut lu pribadi seperti apa tuh? Enggak? Wah, kalau ngomongin Argopuro itu nggak ada habisnya ya Bang ya. Dari segi indahnya itu, wah anjing keren banget sih Bang. Gua sampai rumah itu gua lihat foto itu, wah anjing keren banget nih tempat. Kacau ya? Kacau Bang. Sabana terbesar yang pernah gua lihat di Argopuro itu Bang. Argopuro di Cikasur itu. Cikasur, Danau Taman Hidup. Taman hidup nih Bang. Wah anjing. Danau Kolbu. Danau yang gua anggap sebagai danau terbaik di atas gunung. Oke. Setelah Semeru. Ranukumbolo. Jadi Argopuro itu keindahannya sangat luar biasa banget ya. Jadi teman-teman semua yang ke Argopuro itu merasakan untuk balik cepat itu sayang banget. Sayang banget Bang gitu. Apalagi keburu-buru itu. Itu asli banget itu dan kayak nggak mau balik aja ke rumah karena nyaman di Argopuro. Syahdu banget. Syahdu ya. Tapi selain kenyamanan juga kita harus memperhatikan safety dalam pendakian karena dalam setiap pendakian juga kita nggak asal-asalan aja. Benar. Harus punya perhitungan yang matang dan yang penting naiklah bersama orang berpengalaman kalau kita sebagai pemula ya. Siap. Dan yang pastinya kita mempelajari berbagai informasi tentang jalur pendakian yang bakal kita daki lewati. Itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas horornya nih. Ya. Nah, kalau boleh tahu di Gunung Argopuro, Mas Angga nih ya, ngalamin kejadian horor apa aja tuh singkatnya aja? Gue ketemu sama orang itu nggak pernah liatin wajahnya ke gua Bang. Oke. Terus gua ketemu sama orang yang ngadain hajatan di tengah hutan. Oh, berarti dalam pendakian lu itu melihat ada salah satu hajatan yang dilaksanakan di tengah hutan. Wah, aduh, gokil sih ini menurut gua. Nah, tapi teman-teman semua nih penasaran sama cerita Mas Angga. Lu simak aja cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget nanti pesan-pesannya dan pelajaran-pelajaran yang nanti bakal kita dapatkan dan pastinya kalian bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita nanti yang akan dibawakan oleh Mas Angga kali ini. Dan kita mungkin gak usah bertele-tele waktu lagi kali Mas Angga. Siap. Dan teman-teman semua mungkin penasaran sama ceritanya Mas Angga seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Oke bang, Iya. di sini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu di Argopuro. Iya. Tahun 2020, bulan Februari. Ini gue ceritain dari awal ya. Mas. Ji. Dari gua itu hari berangkat gue hari Selasa. Gue janjian hari Kamis. Dan waktu hari H, gue kan berangkat dari rumah itu maghrib. Sebelum aku lah jam 5-an gitu, gue berangkat dari rumah. Sebelumnya siangnya itu, hari Selasa siangnya itu, teman gue itu kehilangan dompetnya. Oke. Yes, hilang gitu katanya. Mas, dompetku hilang gitu. Kata gue kan, gue masih ada lebihan budget gitu. Ya udah berangkat aja. Ntar ngurusi Maksi gampang, nanti bilang kepolisian aja kalau hilang sebenarnya. Habis ngurus kepolisian, ke polsek terdekat, kita mutusin buat tetap berangkat bertiga. Kita prepare, siap semua dari rumah ke Surabaya. Kau Purabaya. Purabaya. Wah, Purabaya. Oke. Kita naik dari rumah Grab. Nyampailah di Purabaya jam 5:30 maghrib. Hampir mau maghrib itu. Si supir bilang, "Bang, mau naik kemana?" gitu. Pakai bahasa Jawa. "Cung, kali nanti cung." Gue bilang dong, ini besuki cak gini. Piro gini. Minta 60.000. 60.000. 60.000 Per orang. per orang. Nyampe Besuki, tapi dia ngomong nanti oper ya. Di mana ya? Lumajang nanti oper. Ya wes, kasih kurang aja gini. Nggak bisa kurang ta Mas ini. Bisa 50. Ya udah, naik dong. Waktu naik di sana nggak ketemu pendaki sama sekali, cuman benar-benar kita bertiga. Biasanya kan ketemu. Biasanya kan kita saling ketemu gitu kalau naik gitu. Nyampelah di daerah Lumajang. Kita harus oper bis. Oper bis, kita turun naik bis satunya. Baru jalan 5 menit, bisnya meleduk. Bannya? Mesin. Mesin. Jadi kaca itu pecah. Bagian belakang itu kaca pecah. Kan mesin bis di belakang. Iya. Lah, gua duduk di tengah. Tas gua ditaruh atas. Karena emang tempatnya nggak cukup. Kalau dari Lumajang arah ke situ Bondo itu pasti rame. Orang-orang sana pasti balik gitu. Meleduk. Nah, gue bingung dong. Bang, ini gimana bang? Gue nggak tahu daerah sini, jujur aja gitu. Supirnya ngomong, kernetnya ngomong, tenang aja, sini aja dulu, nanti tunggu bis selanjutnya. Sampailah di 1,5 jam itu pas bisnya datang. Orangnya bilang, "Wis naik ini Mas, gak usah bayar lagi." Ya udahlah, gue naik. Gue ditanyain turun mana bang gitu. Turun Besuki, alun-alun gitu. Oke lah, naik. Nyampe Besuki ternyata gue ditarikin bang 25.000 per orang. Per orang, nambah lagi budget. Lah kan gue debat dong. Bukannya tadi tinggal naik gratis ini. Si kernet nggak ngomong. Tadi si kernet satunya nggak ngomong kok Mas ini. Pokoknya naik aja gitu. Wah anjir, dari situ gue kayak, wah apaan sih ini gitu. Nyampe lah Besuki jam 1. Gua turun itu, gua udah disamperin sama ojek-ojek situ. Mas, ojek Mas, Argopuro Mas. Ini. Cuman posisi itu gua nggak mau karena jam malam. Kenapa? Takut. Karena di situ jauh dari rumah kan. Gua lihat map, itu masih jauh bang. Masih 1,5 jam dari alun-alun Besuki. Gua ngomong ke temen gua. Kan gua di sana berdua bang. Sama si Vanes, sama si siapa? Rizal. Gua ngomong ke Rizal. Rizal, meh istirahat apa? Langsung laju gini. Istirahat sih Bairik gini. Si Rizal ngomong, lah di seberang alun-alun itu ada Indomaret. Gua ke situ dong, sambil ngecas, sambil istirahat. Waktu gua di situ, orang ojek itu liatin semua. Kayak, kenapa sih Mas ini nggak mau langsung naik ojek gitu? Gua ngerasa takut, gua ngerasa terancam kan kayak. Gua langsung jalan, bukan lari jalan, noleh kanan kiri. Ternyata ada kayak koramil gitu, tempat TNI. Koramil TNI. Gua permisi, Pak. Permisi, kita bisa numpang sehari nggak di sini Pak? Mau ke Argopuro ya Mas ya? Iya Pak, tapi kemalaman nih datangnya. Ya udah Mas, tapi Masnya tidur di masjid.
Oke. Tapi masih lingkupan Koramil ya? Ya, masih Koramil. Ditawarin lah di ruang serbaguna. Yo. Awalnya ditawarin di ruang serbaguna. Cuman gue lihat, wah anjir kok ngeri. Maksudnya gelap gitu. Ruang serbaguna kan gelap gitu. Banyak tandu-tandu. Dari Koramil kan gue parno bang, lihat-lihat gitu. Gue milih ke masjid karena mungkin ngerasa aman aja di masjid. Jam 2 kita ke Koramil. Kita ngobrol sama orang-orang TNI itu. Beliau ngomong punya kenalan orang ojek. Untuk nganterin ke base camp. Yo. Gua ngomong, oh iya pak, ini berapa gitu? 70.000. Emang nggak bisa kurang pak, uang kita ngepres. Gue ceritain yang di bis tadi itu, yang dipalakin, bukan dipalakin, ditambahin uang itu. Berapa ya mas ya? Kalau 60 sih bisanya, 50 nggak bisa. Ya udah, gue nggak ambil pusing. Ya pak, pesenin. Janjian jam 5 pagi. Orangnya udah jemput. Karena orang TNI itu juga tahu estimasi waktunya kan pak. Iya kan mas gitu. Di situ orang TNI-nya kembali ke shelternya, udah jaga normal. Gue di masjid. Gue bertiga itu mau tidur. Cuman nggak bisa. Kenapa? Masjid kan modelnya kan buka semua jendelanya kan. Gue mau tidur. Kayak ada orang yang liatin dari luar. Oh, sesepi itu berarti? Sesepi itu, bener-bener sesepi itu daerah situ. Bener-bener kanan kiri itu pohon. Pohon, terus tempat wudhu. Lah di tempat wudhu itu kayak gue ngerasa waktu gue balik badan gini nggak apa-apa. Gue gini, kok ada yang lihat gitu. Gue mutusin buat kembali lagi ke Indomaret. Nyari refreshing lah katakan. Sal, aku main di Indomaret Sal. Mau apa cak gini? Gak apa-apa, pingin beli jajan gitu. Si Rizal ngomong, edan po kowe, aku ditinggal dewenan gini. Apa, stres apa kamu? Aku ditinggal sendiri. Nah, si Vanes ini udah tidur. Karena dia benar-benar capek gitu. Ya udahlah, kita berdua ke jalan. Jalan keluar dari masjid itu, di belakang itu kayak ada orang jalan gitu. Perasaan, pasti kita punya perasaan kan bang, kalau diikutin orang itu pasti kan gitu. Tapi itu bukan orang gitu. Apa? Gue balik lari, gue balik hilang gitu. Dari situ gue masih mikir normal. Mungkin halusinasi gue kecapean gitu. Gue nggak masalah, gue nggak cerita ke Rizal gitu. Nyampe lah situ, nyampe jam 4. Dari Indomaret nih, gue nunggu sampai jam 4. Balik lagi ke masjid itu, gue bangunin si Vanes. Des, tangin Des. Tanpa turu terus kowe iki, tak pegel po gini. Bangun gini. Apa kamu nggak capek tidur terus gitu? Dia bangun, gua gantian tidur. Bentaran doang. Jam 5 ojek udah datang. Wah, spare waktunya tipis banget ya. Tipis banget. Di situ pendakian 5 hari loh, Bang. Gua baru bisa tidur sejam gitu. Gua maksain, ya udahlah, berangkatlah. Kita nggak enak, udah janjian gitu. 3 motor. Vario, Scoopy sama Vega. VKR. Di situ tas itu ukurannya sama kayak kita bang, besar-besar kan bang, KRL besar-besar gitu. Gue pengennya naik yang Vario, udah keduluan sama si Rizal. Si Scoopy ini dinaikin sama si Vanes. Gue terpaksa naik Vega. Anjing ban cacing. Waduh. Gue juga gak yakin dari awal. Iso tuh. Nambal 3 kali. Sumpah demi Allah nambal 3 kali bang. Gue jalan pamitan sama TNI. Pak, makasih banyak pak. Ya mas, hati-hati ya mas. Ya, jalanlah pagi-pagi. Masih jam berapa? 5:30 itu kita jalan. Setengah jam kita jalan, bocor ban gua. Ya emang faktor berat badan gua sama tes kan berat. Orang itu gampangin awalnya. Bannya juga nggak safety normal juga, ya. Normal. Waktu bocor pertama, gue mikir, ya udah bocor aja sih, nambal pak. Gue keluarin uang 15.000. Ini pak buat nambal. Jalan 15 menit, bocor lagi. Bener-bener bocor lagi. Kayak ditambal itu, udah aku lihat ya, tambal itu emang normal. Terus jalan lagi 30 menit, waktu jalan tanjakan, bocor lagi. Gue capek, karena gue capek finansial juga. Asli. Yang awalnya 60, gua ngeluarin lebih dari 100. Iya, benar. Akhirnya bapaknya ngomong gini,
Mas tunggu sini dulu ya, tak cari tambal ban. Orangnya turun, ini waktu tanjakan gini ya bang ya. Iya. Orangnya turun, nyampe setengah jam, gua nggak ketemu orang itu lagi. Loh, kemana? Gua ditinggal. Wah, Nyata ini, demi Allah gua. kacau tukang ojek. PGR ya? PKR, Plat nomornya apa nggak lo? nggak, Nggak. karena silver. Tuh hati-hati teman-teman semua yang mau kargo Puro, dapat ojek PGR. Jangan ya. Serius gua ditinggal bang. Gua bingung, di sana nggak ada jaringan. Bener-bener gak ada jaringan. Asli. Asli gua sampai mikir gini, anjing apa gue jalan ke warga ya? Soalnya waktu gua bocor ketiga itu jauh dari rumah warga bang. Maksudnya udah Ya. kawasan kayak hutan-hutan gitu. Hutan-hutan, sawah-sawah, Sawah-sawah ya, perkebunan. perkebunan itu. Gua cuman gini, ada orang lewat, orang sayur gitu. Gua minta tumpangin, nggak didengerin gitu, lewat doang gitu. Sampai gue ditanyain ibu-ibu, masih mau kemana? Gini, mau ke Baderan bu? Gini. Waduh, di sini nggak ada apa? Nggak ada kayak bemo itu apa sih? Iya, Angkutan umum. angkutan umum. Di sini nggak ada angkutan umum mas. Biasanya cuman kayak ke pasar-pasar gitu. Itu pun nanti oper lagi. Gue cuman bisa punya satu kesempatan nunggu ojek si Vane sama si Udah. si Rizal itu nunggu turun itu. Lah gua samar-samar lupa bang. Lupa kalau orangnya itu gimana, cuman inget motornya doang. Oke. Wajah orangnya gua nggak tahu, lupa. Oke. Gua nunggu sejam. Gua nunggu sejam. Turun ada nih yang Scoopy. Cuman gua itu masih nggak enak, katakanlah, waduh kalau salahnya apa gimana. Akhirnya nggak ada siapa dong, gobloknya gua gitu. Yang kedua, gua nunggu yang Vario. Yang Vario dateng, gua pinggirin. Bang, yang antar temen gua kan tadi. Iya mas, kenapa? Gimana sih temennya? Gua ditinggal. Gua langsung belak-belakan ngomong gitu. Iya. Loh serius ini? Masnya kok bisa ditinggal? Bocor banyak ini. Gimana ini mas ini? Ya wis tak anter. Dianter lah. Masih ada satu kesempatan itu, dianter gua naik ke atas. Sejam perjalanan naik ke atas, gue dimintain budget lagi bang. Sama si tukang ojek ini. Sama si itu 70.000. Mau nggak mau tuh ya. Karena dia ngomongnya dari tempat abang tadi masih deket bang dari pos Koramil, jadi hitungannya sama gitu. Ya gue ngomong dong, ya nggak bisa gitu pak. Orang saya ditinggal gara-gara teman bapak gitu. Ya kalau gua mau kasih ya, gua cuman bisanya ngasih 30.000 pak. Gini. Kalau bapak nggak mau ya udah kita urus lagi ke Koramil. Gua ngomong gitu bang. Kita harus lagi ke Koramil gitu. Akhirnya orangnya juga ngomong, ya udah nggak apa-apa. Secara terpaksa ya. Deal tuh 30.000. Deal bang 30.000. Yang lain itu udah nunggu di seberang base camp. Ya. Yang orang jual pecel itu Iya, nunggu iya. di sana, mereka udah makan. Terus gue nyampe, mereka nanya, kenapa lu ini? Ban gue bocor anjing, ditinggalin 3 kali gue bangsat gitu. Lo kok bisa? Ya bisa, kalau nggak bisa gue gak cerita anjing gitu. Gue kan udah emosi ya bang ya sama orang musiknya. Kita makan, jam 9 kita makan, jam 10 lah kita simaksi, baru kita berangkat. Langsung berangkat. Langsung. Oh, berarti nggak istirahat lagi di base camp, Enggak, langsung berangkat. langsung 9 pagi itu datang, kita Iya. makan, simaksi, berangkat jam 10. Wih, gokil. Gua nanya, di tahun 2020 itu belum ada pangkalan ojek. Cuman ada orang-orang duduk-duduk aja di gazebo gitu, sama bawa motor gitu. Gua nanya, Pak, ini kalau jalan lama loh Pak, ini nggak ada ojek. Wadah mas, berapa? 110 Per orang. per orang. Sampai Mata Air 1. Wah, lumayan mahal ya. Nyampe Mata Air 1 itu 110. Kalau di Makadam itu 60. Oke. Gue mikir dong, anjir, kalau 2 kali lipat aja nggak apa-apa lah gitu. Soalnya orangnya bilang Makadam ke pos 1 itu 3 jam lu mas, ini 4 jam lu mas, lama lu. Oh ya udahlah, gue cek aja lah. Gitu. Gua nego 100. Awalnya gua nego, mereka mau, ya udah mas 100. Waktu mau berangkat, hujan, gerimis. Waduh.
Gue takut, karena gue takut kalau naik motor gitu waktu hujan kan licin bang. Trek tanah. Tanah lempung. Gue jalan gini, nyampe di pertengahan makadam. Udah nggak model kayak celana gitu bang, hitam semua, coklat semua. Jatuh berkali-kali, batu jatuh gitu. Nyampe lah setelah makadam itu ada tanjakan yang bener-bener lumpur semua. Iya. Kita berhenti, kita masang rantai yang ada di ban. Iya. Jadi ban itu dikasih rantai. Itu cara warga lokal. Cara warga lokal gitu. Ojek gunung kayak gitu ya. Gue tanya gitu, buat apa mas ini? Ya kalau di sini pakainya ini mas, soalnya kita minim budget buat ganti ban. Asli. Ban kota-kota itu loh bang. Iya, Ban tahu itu. Ini alternatifnya pakai ini. Wah unik ya bang gitu. Dari situ gue mikir gini, orang yang pakai ojek aja lama kayak gini, apalagi jalan gitu. Anjir, salut sih sama yang jalan itu, keren. Nyampe sana hujan terus bang, makin hujan. Wah parah nih, brengsek dalam hati gue gitu. Udah belum berangkat, kaki tuh udah coklat semua. Gue pakai celana jeans juga gitu. Salah gue kan di situ. Nyampe lah kita, perjalanan itu selama 2 jam. Sampai makadam. Sampai Matahari 1. Wih, 2 jam. 2 jam. Pangkas waktunya? Mangkas waktunya lebih dari 4 jam. Asli. Nyampe itu setengah 12, kalau enggak jam 12, mungkin sekitaran segitu ya mas. Iya. Nyampe gitu, gue istirahat dong. Capek karena bolak-balik jatuh gitu. Nah kan gue juga nggak tega sama orang gojeknya. Oh ternyata kontur tanahnya juga susah gitu. Gue ngomong ke temanku, Des, dilebeni apa orang Des ini? Ya dilebeni wae apa-apa gitu. Lah kan 300 ya bang ya, total semua dari nego itu. Gue kasih 350 lah. Bang, dibagi ya bang. Karena kasihan. Si anjing kayak anak kecil rebutan. Gue aku pingin. Oh bangsa, di situ gue bisa ketawa. Ya udahlah, oke, enjoy, relax gitu. Lah di situ gue istirahat 15 menit lah, cepat-cepat bikin kopi. Jam setengah 1 kurang itu gue berangkat bang. Mulailah pendakian yang sesungguhnya. Belum gue jalan 5 menit itu ada 3 orang. 3 orang? 3 orang, cewek 2, cowok 1. Dia nunduk. Baru berangkat ini, ketemu 3 orang, 2 cewek, 1 cowok. Dia nunduk, benerin tas. Biasa kan kalau orang di gunung itu, kalau ketemu kan say hello. Iya. Bang dari mana bang gitu, bang mari bang gitu. Gua ngomong gitu, dia nggak nyaut bang. Flat aja gitu. Flat, diem aja nggak noleh nggak apa. Gua tetap jalan dong. Gua positive thinking. Oh mungkin apa? Mungkin kecapean. Ya. Ya udah gua nggak ganggu gitu. Gua jalan di pertengahan pos 2 sama pos 1. Gua baru ingat kalau orang base camp itu ngomong selama 3 hari kemarin itu nggak ada pendaki yang naik. Oh. Ya. Bener-bener nggak ada pendaki yang naik. Oke. Dari situ gue kepikiran, cuman gue masih positive thinking. Oh, mungkin dia turun dari Bermi ke Baderan. Mungkin dia lintas. Oke, gue tahan lah, gue nggak cerita ke Rizal. Si Rizal juga nyapa, cuman nggak di notice gitu. Jalan, nyampe di mau ke pos 2 itu ada kayak palang kayu, itu tulisannya jangan kesini, ini area hewan buas. Oh iya. Iya kan? Di situ gua nemuin jejak kaki macan. Gimana tuh reaksinya? Pertama gue nggak tahu bang, itu apa. Gua lihat lagi, gua amatin. Sal, iki macan anjing. Selamat tamu angin yang ngomong gitu bang. Selamat tamu, iki serius aja gini. Ya rapopo torik ini. Rapopo matamu iya gini. Tetaplah kita jalan bang, kita masih terhibur lah kata. Dari situ hujan mulai terus, hujan lagi. Dari situ hujan lagi, kita maksain buat berhenti. Nyampe lah pos 2, kita berhenti bang. Matahari 2, pos Matahari 2. Kita
kita berhenti, kita pasang flashlight. Mm. Niatnya kan emang hujan. Pos 2 itu agak turunan gini bang. Dan ini kontur treknya kan tengah ini ada buat trek motor. Situ gua pasang flashlight. Sal pasang flashlight Sal, kita pasang. Ternyata hujan makin lebat bang. Wah, Kabut turun. lama tuh di situ berarti. Lama banget, sejam. Lah gua lihat temen gua yang Vanes ini biasa dipanggil Lilo. Lilo. Lilo ya. Ini perempuan ya, Vanes ini. Laki. Oh, laki. Laki. Oh, Biasa dipanggil Lilo. Lilo. Lah si Lilo ini dia kedinginan karena emang suhunya dingin. Gua akuin waktu itu dingin. Lah gua khawatir. Anjir. Nes, piye Nes, rapopo Nes ini? Gak apa-apa ta Nes ini. Rapopo ori ini tenang. Lah gua ngeluarin foil. Iya, aluminium foil. Aluminium foil buat nge-backup Vanes itu. Des, nggak bikin Des ini nih. Dipakailah dia. Kita nunggu 15 menit, 20 menit. Hujan reda. Gua kasih fresh care lehernya. Yuk, jalan yuk ini. Masih jauh ini. Yolah gitu. Jalan. Nyampe lah di alun-alun kecil. Iya, sebelum alun-alun besar. Ya, sebelum alun-alun besar. Alun-alun kecil itu bekas itu sebelum gua naik itu ada terjadi tragedi kebakaran. Iya. Di daerah sana lah itu. Lah gua lihat api yang masih di daun kering. Wah, Masih ada api kecil di daun kering. oh. Gua ngomong ke Rizal, Sal, iki lak mari ono berita kebakaran sih ya. Iki kok si ono iki nih gak bahaya ta. Gitu. Orang cak paling iki yo musim hujan kok nggak bakal nyamber gitu. Nah, terus dari mana? Terus aku tanya kan. Nah, terus dari mana kalau emang musim hujan gitu? Iya. Nah, gue lihat kayak daun kering dibakar, bukan api yang menyala ya bang ya. Daun kering dibakar terus ada api kayak abu rokok gitu loh bang. Modelnya kayak gitu. Di daun-daun itu. Nah di situ gua lanjut jalan lagi ke alun-alun besar. Iya. Nyampe di alun-alun besar ketemulah babi-babi hutan itu. Banyak besar-besar gitu. Gua ya sedikit takut sih bang ya kayak anjir babi besar bang kayak gitu. Ini kalau nyerundul ini kencang ini. Iya. Gua jalan. Cerah tuh, masih cerah. Nyampe lah pas di pohon besar, alun-alun besar. Itu ada pohon besar bang. Gua istirahat di situ, emang capek kan bang, jalan jauh banget itu. Asli. Lebih dari 4 jam kan gue jalan itu. Nyampe di sana mau jam berapa? Jam 4, jam setengah 5-an lah kata. Nyampe situ jam segitu akhirnya. Gue istirahat. Mau ngeluarin mie. Karena gue nggak tahu Cikasur itu masih lama atau enggak. Karena di map kan pendek bang. Dikiranya kan. Kalau di map paling 3 jari. Iya 3 jari gini. Gue takutnya. Wah, masa enggak ya gitu. Mau ngeluarin kompor hujan lagi. Nggak jadilah kita masak. Lanjut kita. Orang posisi kita udah pakai jas hujan bang. Dari awal udah pakai jas hujan gitu. PR banget sih emang kalau hujan ya. Wah capek sih. Double sih bang kalau jas hujanan. Kita jalan. Nyampe lah di tanjakan. Setelah alun-alun besar itu ada tanjakan gini. Gue di situ kebelet berak bang. PR banget. Nggak terkondisikan perut. Anjing, gue jalan kan. Anjing ngapain kebelet berak sekarang bangsat gitu. Si Rizal sama si Vanes itu udah kedinginan. Cak, sama naik budal sih cak. Aku belet ngising gitu. Gue ngomong gitu kan spontan. Lah mereka berdua juga nggak tahu daerah sana kan. Otomatis mereka juga nggak bakal ninggal gitu. Iya. Nungguin juga Gitu. Gua berak di Gunung Argopuro sambil nikmatin gerimis. Pakai jas hujan. Astagfirullah. Bisa tuh. Bisa awalnya. Setelah 2 menit 3 menit gua lihat ke depan bang, ada pohon besar. Ada sosok besar di sana. Sosok besar. Kayak gimana gambarannya? Hitam. Sebesar pohon itu? Lebih. Wih, gede banget dong. Matanya merah. Gue kan, sorry ya bang, gue kalau berak kan
mainan bawah itu kan, mainan daun-daun yang di bawah itu. Waktu udah 2 menit 3 menit gitu, gua lihat ini, gua melongo bang, anjing, apaan ini dalam hati gua gitu. Wah anjing apaan itu, besar banget, ada 2 pohon kan bang, dia di tengah-tengahnya, hitam, matanya merah gitu. Gua langsung ngomong gini, "Gih ngapunten sing kata. Nek ajan kula salah tempat gitu." "Iya Mbah, saya minta maaf kalau emang saya salah tempat gitu." Gue takutnya yang gue berakin itu tempatnya dia kan. Gue juga nggak tahu emang gue niatnya berak gitu. Gue balik, gue nggak ngomong apa-apa ke Rizal, cuman gue gagu. Gagu itu udah nggak bisa ngomong apa-apa bang, kayak Iyalah. mau ngomong. Terus akhirnya gue dikaplok sama Rizal. "Ngopo cak? Rapopo cak? Ini santai gini. Wis lego aku tetep kayak nyemangatin mereka buat Iya. Kayak wis aman lah gini. pura-pura bahagia aja ya Iya, Pak. soalnya treknya kan jauh bang. Sehari juga belum. Nyampe sana kita lanjut berangkat lah. Sampai Cikasur itu jam 6:30. 6:30 malam. Malam. Gue sebelumnya itu ada camp darurat kan bang. Ada 1 kotak camp darurat itu. Tapi ada pelang, rawan babi hutan. Yo. Gue sebelumnya itu mau camp di situ. Cuman gue nggak yakin. Daripada tenda rusak ya bang ya. Asli. Cak, camp gini tah ini. Orang Cikasur meh cedak kok cak. Soalnya sebelum Cikasur kita ngeliatin sabana yang nggak ada namanya itu. Iya. Ada sabana gitu, gua kira itu Cikasur. Soalnya gua nggak yakin karena di Cikasur itu ada benteng kan. Patokannya itu ada benteng gitu. Benteng peninggalan. Peninggalan sejarah Iya, sama landasan helikopter itu kan. Iya, benar. Gua dari atas itu turun kan gini. Nggak lihat benteng itu, belum lihat. Jadi bukan Cikasur ini. Cak, tapi ini bukan Cikasur cak ini. Ya wes, gak apa-apa, jalan aja. Si Rizal ngomong gitu. Ya udah gue jalan. Kaki itu udah nggak kuat bang, maksudnya. Jalanan terus itu, wah udah capek banget gitu gue. Ya udahlah gue lanjut. Ngelewatin sabana itu, kita nanjakan dikit, baru Cikasur itu. Iya. Nanjak dikit, barulah Cikasur. Dah, di situ gue lihat, walaupun udah malam ya bang ya. Nah, Cikasur. Cikasur des. Wah kita seneng dong, capeknya hilang gitu. Di situ rame. Banyak pendaki. Bener-bener rame. Ternyata pendaki itu ngetemnya lama banget di situ bang. Tapi di sisi lain gue juga inget orang basecamp ngomong nggak ada pendaki 3 hari. 3 hari yang lalu gitu. Ya udah gue masih berpikir positif gitu. Gue ngomong, "Ayo turun." Nyampe Cikasur gue bangun, alhamdulillahnya itu emang beneran orang yang gue tanya, "Loh mbak, kok baru di sini gitu?" "Iya mas, saya nginep di sini 3 hari." Wah anjir, gue seneng dong. Iya. Wah anjir, tapi di sisi lain gue bertanya, ngapain lu anjing, ngapain di sini 3 hari bangsat gitu, buang-buang waktu anjing gitu. Gue tanya, "Loh mbak, kok lama banget mbak gitu?" "Iya mas, mau nikmatin mas, enjoy di sini mas." "Emang nggak keburu waktunya?" "Enggak sih mas, gitu. Aku daftar di Badran itu ngomongnya seminggu sih mas gitu, mau nikmatin di Cikasur sama teman hidup." Iya. Jadi emang spare waktunya lama ya di situ. Iya, dia safety-nya itu waktunya lama biar nggak dicariin orang basecamp kan. Ya udah, gua nyiapin tenda, jam 6:30 gua nyiapin tenda. Gua mandi bang. Mandi di Danau Kolbu. Danau Kolbu. Yo. Tapi kan nggak boleh langsung dimasukin air kan bang, masukin badan kita nggak boleh. Aku bawa aqua, seret. Di Danau Kolbu itu kan seberang ya bang ya. Iya. Itu gua denger aungan singa. Macan. Jam berapa itu? Jam 7:30 bang, malam. Oke, dan itu kondisi lu sendiri? Berdua sama si Berdua. Rizal. Si Vanes lagi masak. Gue emang bagi tugas bang kalau naik. Des, gue masak dhisik, aku tak adus. Kau naik aku baratus, gue mangan bebas, gue meh turu bebas. Gue mandi sama si Rizal. "Sal, adus Sal, yuk." Pas mandi, mindahin aqua ke air, mindahin air ke aqua, mandi kan pelan-pelan gitu. Wow.
Wah gila, panik sih gue. Gue cengeng bang, kayak diem aja gitu. Ah. Gue diem gitu, gue noleh ke Rizal. Cak, kerungu cak, gini. Kerungu cak, gitu. Oh foto gue, paling macan gitu. Lah kan, sepengetahuanku, macan itu keliling kan malam hari kan. Iya. Menjelang malam hari gitu. Gue langsung ngegas buat nggak jadi sabunan, nggak jadi mandi, cuman bilas doang. Gue langsung naik. Dan gue nggak ngomong ke siapapun. Yang tahu Gua cuma ngomong ke berdua Rizal, doang aja ya. nih. Sal, ojo ngomong. Nggak ada sing liani khawatir. Bikin yang lain khawatir. Iya. Iya cak, aman. Nyampe sana, kita masak, kita ngobrol sama pendaki lain. Kita ngobrol, lah ternyata pendaki lain itu juga denger. Tiba-tiba pendaki lain cerita bang. Nggak ada sumbu, nggak ada api. Tiba-tiba cerita kayak, Mas, aku lo wingi bukan ketemu, kayak dengerin suara macan. Kan pendaki lain ini satunya ini agak sompral mulutnya. Iya. Agak freedom lah katakanlah, semua diceritain gitu. Dalam hati gue, wah anjing ngeri ya gitu. Emang bener-bener sama ngedengerinnya gitu akhirnya ngomong kan, nggak apa-apa bang gitu. Kita jauh kok bang dari kawasan mereka. Karena emang Cikasur kan jauh bang. Jauh. Dari kawasan hutan bebas lah katanya. Jauh. Ya mungkin emang tempatnya di situ, gua ngomong gitu kan. Sambil gua toleh-tolehan ke Rizal. Gini. Wah, si Rizal udah paham. Si Lilo, si Vanes ini bertanya-tanya. Kenapa sih gini. Malamnya waktu masuk ke tenda, jam 10 itu kita ngobrol di dalam tenda inten. Tentang besok pendakian gitu. Si Lilo ngomong, "Lu Cak mau ketemu apa?" Ketemu dasmu, ketemu Agus Melayu, aku ngomong ngono kan Mas ya. Aku ngomong gitu bang. Ketemu apa? Kalau ketemu ya aku lari, orang buktinya tadi aku biasa gitu. Oh tak kira ngeroki macan pisan ya ini. Ora gitu. Tak kira dengerin macan juga, enggak gitu. Tidurlah gua. Gak ada apa-apa. Malamnya jam 1, tenda sebelah. Tendanya didorong sama babi hutan. Sobek. Bangun dong. Bangun. Rame dong. Iya. Suara babi kan kenceng kan bang. Wah anjing, ngapain ada babi di sini? Si tenda satunya teriak-teriak, tolong gitu. Ada babi. Salahnya dia masak ikan teri. Oh. Yang baunya nyengat. Nah ini nih ikan teri ini nih ya yang selalu jadi permasalahan ya. Kenapa kok masak ikan teri di kawasan babi hutan? Iya salah sih ngundang jadi. Ngundang kan, emang baunya itu sangat nyengat gitu loh bang. Orang manusia biasa aja dari jauh bau. Nyampe situ, gua ngomong, kalau itu nggak ada mbak, kalau flashlight ada. Kalau mau ini pakai aja flashlight yang awalnya di pertengahan mata dua itu, gua pakai itu, gua keluarin. Untuk nambal tenda yang bolong. Untuk nambal tenda yang bolong, karena gua kasihan ada ceweknya di situ. Oke. Lah, gua pasang, gua bener-bener mepetin gitu, gua jahit pakai kain vapor, kail vapor. Wah, bawa lu? Gua bawa vapor kan, gua bawa koil yang lingkaran itu. Iya. Gua niatnya ganti kapas di situ kan, sehari pasti kotor, ganti daripada beli kawat yang langsung jadi gitu, gua beli kawat ecerannya gitu. Gua pakai itu, mbak. Kalau tak bolongin nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa mas, asal bisa ketutup. Ya udah gua pakai itu. Jadi selama itu gue nggak nge-vape. Gue bawa vape cuman pakai sehari doang. Karena koilnya dipakai. Karena gue nggak masalah itu. Iya, jadi nggak jadi masalah juga ya. Tapi masalahnya ke flashlight. Anjing flashlight gue jadi bolong gitu. Tapi nggak masalah lah gitu. Tenda udah ke backup, kita balik tidur. Ya udah mbak, buang aja. Maksudnya dibuang itu ditanam itu, terinya itu biar gak ngundang lagi. Lain kali nggak usah masak itu mbak. Gitu. Soalnya baunya nyengat. Oh iya mas, saya nggak tahu. Ya udahlah, kita balik tidur. Itu nggak ada apa-apa bang, maksudnya malamnya itu emang biasa lah kan. Cuman dengar suara gitu doang. Nggak tahu itu apa, pokoknya gue denger malam-malam sebelum subuh jam 3. Ya udah gue cuek amat, gue cuek bodo amat gitu. Capek kan bang, habis jalan lama. Bangunlah gue jam 8 pagi gue bangun. Gue masak sama anak-anak yang lain.
Nah di situ gua kenal 3 orang rombongan itu yang tendanya itu. Iya. Namanya Mbak Septi, terus satunya ini cowok, tapi pawakannya itu kayak porter pribadi gitu. Oke. Yang bawa barang berat gitu. Barang banyak. Yang satu, yang sompral ini masih SMA dari Jakarta. Oh, jadi beda-beda wilayah nih. Beda-beda biaya. Mbak Septi ini dari Purwokerto. Oke. Dia bidan. Iya. Terus yang cowok satunya itu mas siapa ya? Gua lupa namanya. Dia gondrong dari Bandung. Yang satu lagi dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Ternyata mereka berangkat itu karena Facebook. Oh, Serkos. Sosial media, ya. Ada yang ngomong mau berangkat sekarang, mereka akhirnya ketemulah itu di situ. Asik gak sih? Nah, gue kan emang dari itu kan emang temen-temen gue kan pada pengen ya udah kita berangkat, kita kenal. Gua ngomong, Mbak berangkat jam berapa dari sini gitu. Abang emang nggak bosen dari sini terus 3 hari? Ya mas, ini emang niatnya mau berangkat. Kebetulan barengan. Gua ngomong, ya udah Mbak barengan aja Mbak gitu. Habis barengan, gua mutusin buat jadi leader. Oke, keinginan sendiri atau memang? Gua keinginan sendiri. Oke. Karena lihat posisi tuh, gua takut ada yang sompral pertama. Yang itu kan, gua kan juga antisipasi ya bang ya. Tapi gua gandeng sama yang dari Bandung ini, mas dari Bandung ini. Bang, temenin gua ya bang, depannya bang. Aman bang gitu. Si Vanes sama si Rizal di belakang. Si Mbak Septi sama si anak Jakarta ini di tengah-tengah. Nah sebelum itu gue masak kan, makan. Jam 9:30 gue peregangan. Wah bakal jalan jauh nih. Harus Rencana nggak camp di Sabana Lonceng. Wah lumayan jauh berarti ya? Karena Jauh. estimasi janjianku sama anak-anak itu gitu bang. Camp Sabana Lonceng ya, biar ke puncak enak. Yo, iya. Nah di situ gue mutusin buat ya udah jam 10 kita jalan, berdoa jalan kita. 5 menit sebelum setelah kita jalan hujan lagi. Bener-bener gue mikir, wah anjir apa salah tanggal gue ya gitu. Padahal di tanggal itu bukan musim hujan sih bang gitu. Apa salah jalan gue ya gitu. Emang kondisi cuacanya aja sekarang gak jelas sekarang. Gak jelas anjir gitu. Kata gue, ya udah kita jalan. Nyampe lah kita, singkat waktu kita nyampe di Cisentor. Nyampe Cisentor kita istirahat, ambil air. Kita ambil air, ceritalah pengalaman-pengalaman waktu di gunung-gunung lainnya. Gue denger si Vanes ini agak brengsek, dia malah cerita tentang horornya. Gue waktu ambil air, weh bajingan, ojo cerita iku cok. Gua ngomong gitu. Ojo cerita sing horor tel gitu, jangan cerita yang horor. Si Vanes ngomong, oh iya, sepurane jak, kelewatan keasikan cerita gitu. Di situ gua lihat lagi bang, orang yang gua lihat waktu di Koramil itu, yang maksudnya yang sekelebat lewat gitu. Gua lihat lagi bang, kayak waktu ambil air kan gini ya bang ya. Gitu. Lihat lagi. Di Cisentor nih ya? Cisentor, jauh loh bang dari Koramil. Gua masih berpositif thinking itu halusinasi gua, karena gua mungkin capek. Iya, bisa. Capek banget gua bang. Mungkin halusinasi, mata itu kunang-kunang lah bang, kebayang-bayang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nyampe lah gua di Rawambik bang. Dari Rawambik itu udah menjelang maghrib. Wah. Tapi cuaca masih siang lah, katakanlah masih kelihatan terang gitu. Tapi di situ gua ngerasa kayak, wah anjir hawanya kok gini, dingin banget rasanya bang. Gua nggak tahu secara teori ilmiah atau apa, entah itu di perbukitan deket bukit, gua nggak tahu. Pokoknya yang gua rasain, wah anjir dingin banget gitu. Kenapa hawanya beda gitu? Gua tanya ke si Rizal sama si Mbak Septi, dingin nggak kalian? Dingin banget. Jujur si Vanes itu sampai menggigil giginya, geter-geter gitu. Iya. Gua ada yang ngomong, siapa sih?
anak dari Jakarta tuh si Vanes ya ngomong gini, Mas camp di sini aja Mas gitu. Lah gua ngomong, ih nanggung banget gak sih kalau camp di sini. Hampir bentar lagi kita nyampe loh Sabana Lonceng. Besok enak kalau ke puncak. Jalan cuma setengah jam. Iya. 5:30 kita istirahat. Kita ngopi buat penghangatan. Jam 6 kita berangkat, Bang. Jam 6 kita berangkat. Malam lah tiba. Jam 6 kan di sana udah malam. Asli. Gelap, udah gelap itu. Headlamp kita keluarin. Waktu headlamp kita keluarin, kita jalan. Di sana itu ada tanjakan yang mau ke Sabana Lonceng. Kita jalan nanjak gitulah, adalah gitu. Waktu di sana, gue kan leader depan. Kan waktu nanjak gini, headlamp kan nyentrong ke depan, Bang. Iya. Gue lihat pendaki yang gue awal tadi lihat. Pendaki yang di Awal pos mata air 1 itu. yang 3 orang ini. 3 orang, tapi gue lihat ceweknya doang. Oke. Dengan kondisi yang sama. Sama, bawa tas yang sama. Tapi dia nggak mau noleh, dia nunduk, Bang. Gue sampai sekarang masih penasaran sama mukanya. Dan yang lihat cuma lu aja atau memang? Gua aja. Yang waktu di situ. Iya. Yang waktu di setelah Rawambik gua doang. Yang waktu di pos 1 semua lihat. Vane sama Riza lihat. Oke. Langsung cengeng, Bang, Kak. Gue itu berhenti di tengah-tengah tanjakan waktu kepala gua udah naik. Yang lain bilang, "Kenapa, Bang?" gitu. "Oh, enggak, Bang. Gua kira salah jalan." Gua masih spontan ngomong gitu. Iya. Tapi di situ gue berhenti selama 5 detik itu. Gua lihat gini. Wah, anjir, ini siapa? Ini siapa anjir? Dia nggak pernah noleh sama sekali. Komunikasi? Enggak. Diem dia, Bang. Iya mulu. Gua noleh ke bawah setelah ditanya, "Kenapa, Bang?" "Gak apa-apa, Bang. Gua kira salah jalan." Gua noleh ke bawah. "Aman bawah, aman." Noleh ke atas lagi, hilang dia. Langsung hilang dia, Bang. Gua jalan lah, gua maksain jalan gitu. "Ayo, Bang, cepetan." Gua agak takut gitu. Di belakang gua itu ada orang yang kayak porter itu loh, Bang, yang dari Bandung. Bang, naik, Bang." Gua merasa aman gitu, aman lah gitu. Yang lain naik, aman. Istirahat dulu, capek gitu. Sambil gua masih belum tenang, gua noleh kanan kiri gitu. Iya. Gua masih parno gitu, siapa sih ini orang? Kok bikin penasaran gitu. Iya. Setelah itu kita lanjut jalan. Pokoknya dari situ ke Sabana Lonceng itu butuh waktu 20 menit. Nyampe Sabana Lonceng jam 8 malam. Perjalanan kita ditempuh 10 jam. Iya. Wah, anjir, kata gua. Sampai Sabana Lonceng gua sujud, Bang. Karena gua ngerasa lama banget itu di jalan. Sujud? Iya, kayak bangga aja gitu, kayak anjir gua bisa ngelewatin ini. Karena kan orang biasanya ngomong kalau dari Sabana Lonceng itu udah enak jalannya, udah turun gitu. Anjir, nyampe Sabana Lonceng di bos gitu. Gue seneng gitu. Gue diriin tenda, gue masak lah, keliling kan tenda 2 gini, ada pada depan gitu. Gue masak, capek, cuman masak, habis masak makan udah nggak pakai cerita, langsung tidur. Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi sama sekali. Gue bodo amat lah, Bang, ya. Bodo amat lah, gue capek, gue mau tidur gitu. Gue langsung tidur. Nggak tahu yang berdua itu nggak tahu ngapain karena gue langsung tidur itu. Gue bangun jam 1:30. 1:30 subuh ya maksudnya? Subuh. Iya, Kebangun gue, Bang. Kencing. Wah. Aneh-aneh aja anjing. Ini organ tubuh ini kenapa sih? Gue gitu. Kencing. Gue bangunin si Rizal. "Des, tangi, Des. Ewangi aku nguyuh, Des." "Apa toh, Des, sing dewangi nguyuh gari nguyuh gitu. Apanya sih yang dibantuin? Kencing tinggal kencing gitu." "Taimu aku tisu." "Alah, tai kowe, Des." Gak mau bangun dia, Bang. Gua keburu kencing kan. Gua keluar. Gak ada apa-apa. Waktu gua masuk, gua mau benerin bantal buat tidur lagi. Wah, anjing, gamelan. Gamelan. Suara gamelan. Suara gamelan. Anjing, kata gua, mau tidur gini.
udah merem gitu, gamelan keluar. Oke, kenceng tuh suaranya. Awalnya samar bang, gua kira alarm HP, sholat tahajud, karena di situ muslim semua kan bang. Gua kira tenda sebelah, tendanya Pak Septi itu. Iya. Gue bangun, gue ikutin suaranya, kok pindah-pindah dari sorong tenda pindah ke sini, pindah ke sini. Gue tidur lagi, makin kenceng suaranya itu, kelangkung. Gue di situ nggak bisa ngomong apa-apa, gue takut, pasti gue takut itu bang. Gue bingung, masalahnya ini bukan gunung pendek bang. Ini gunung terpanjang se-Jawa kan. Gue takut itu, apa yang terjadi gitu, nggak tahu kan. Gue maksain anak 2 itu gue bangunin bang, gue siram pakai air. Gara-gara gue takut itu, nyet, tangin des ini. Lapo cak ini, sikilku kram. Aku ngomong gitu, gue masih berakal sehat gitu. Tangin des, mau pecah ini, ngopo des ini. Sikilku kram, pijetin des ini, tolong des ini. Gue lah koncoku sih des. Dalam hati ngomong juga terpatah-patah bang, yang takut itu. Waktu mereka bangun, gamelan hilang, suaranya hilang. Setelah dipijetin, gue bisa tidur. Gue masih bisa tidur. Jam 4, gue denger lagi bang. 4 subuh gue denger lagi. Reaksi lu gimana ketika ngedengarnya kedua kalinya ini? Ya gue mau bangun, gue takut, gue maksa tidur. Suara itu keliling ke kepala gue gitu. Tapi gue paksain buat, ayo habis ini. Maksudnya ceras, maksudnya dalam artian dari malam ke pagi, habis ini pagi, ayolah gitu. Paksa tidur. Udah, gue ketiduran itu karena kecapean. Udah gak mikirin itu lagi, ya udahlah. Udah amat, bismillah gitu, gue ngomong gitu, gue tidur. Jam 7 gue bangun. Si Vanes tiba-tiba ngomong gini, kok wingi ngurung ringtone ya? Gitu. Kak aku kemarin ngedengerin ringtone. Oke, yang waktu subuh-subuh ini. Iya, subuh-subuh ini. Tapi si Vanes gak ngomong apa-apa gitu kan, sama-sama tidur bang, balik muka gitu. Jadi kan mungkin dia juga dengar suara itu. Cuma sekelipat gitu. Lah gue denger dari kecil ke besar. Makin kenceng. Gue pusing akhirnya itu. Gue stop buat dia cerita itu. Maksudnya gue cut off kalimat itu biar dia nggak tanya lebih detail itu. Terus gue ngomong, Orandes, paling gue mimpi anjing. Ngomong gitu gue. Kita masak. Kita langsung ke puncak. Gak bawa tas. Ya, untuk ke puncak Rengganis dulu. Puncak Argopuro dulu. Oh? Gua itu naik gitu? naik ke Argopuro dulu, foto-foto, baru gua ke Rengganis. Walah, iya. Turun lagi, naik lagi ke Rengganis. Setelah itu turun jam 8 kan, kita mulai naik itu cuman bekal roti doang. Kita turun lagi dari Rengganis. Nah itu berangkat ke puncak itu nggak bareng Mbak Septi. Mbak Septi masih tidur. Waktu turun, Mbak Septi bangun katanya, udah di puncak mas, udah bagus mbak gitu. Walaupun di atas cuman pohon doang ya view-nya, sama batu gitu kan, ini bagus mbak itu naik. Kita masak. Aku ngomong ke mas yang dari Bandung itu, mas bawa makanan apa? Tuker dong maksudnya biar bisa dimasak semua. Dia bawa selada air yang dari Cikasur. Lah gua kepikir masak apa ya? Masak sop lah akhirnya. Jadi tuh. Jadi dong. Gitu. Sop selada air. Sop selada air itu kan simpel-simpel, yang penting berkuah kan bang ya. Iya. Asik sih. Gua masak sop, cuman modal apa? Kentang sama wortel, sama selada air itu. Gua masukin semua yang dia bawa gitu. Gampang lah nanti makan di Taman Hidup gampang gitu. Gua masih ada stok gitu. Di situ gua makan. Enak bang, udah makan sama-sama, lanjutlah buat packing, buat jalan ke Taman Hidup. Lah waktu jalan, si Rizal ini tiba-tiba kaku.
Gagu itu kayak cengang, diem aja tiba-tiba. Oke. Kan waktu di perjalanan gue belum tahu, ini diceritain waktu turun. Oke, berarti sempat dia gagu, si Rizal gagu nih, lu nggak ada respon sama sekali? Ya gue ngomong, Cak kenapa Cak gitu. Terus dia langsung sadar, gak apa-apa Cak gini. Dia belum berani cerita. Oke. Yang dia lihat itu kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua, 2 orang. Yang mukanya pucat banget. Oke. Gue nggak tahu kakek-kakek tua itu dari pendaki yang awal itu, yang ketemu di pos Mater 1 itu, atau orang baru lagi, gue nggak tahu bang. Pokoknya dia ngomongnya kakek-kakek itu. Gue jalan lah, aja bismillah gitu. Lihat dari raut muka kan kelihatan bang, pucat gitu. Ayo bang, jalan bang. Ayo Sal, jalan Sal. Bismillah gitu. Akhirnya jalan. Formasi dirubah bang. Gua depan. Yang orang Bandung depan. Terus si Rizal, si Lilo, gua, Mbak Septi sama orang Jakarta. Di situ emang Mbak Septi tuh udah capek banget lah katakanlah. Yeah. Udah jalan 5 menit, istirahat 10 menit. Jalan 5 menit, istirahat 10 menit. Lah yang orang Bandung sama si Rizal ini sedikit kayak maksain buat ayo ini cuman turunan kok, dipres dikit lah gitu. Nyampe lah Sabana Lonceng, kita lewat Puncak Hyang, turun kan, turun jalannya itu udah wah parah sih kata gua. Parah. Batu-batuan jurang gitu. Batu-batuan jurang itu maksudnya. Wah kalau hujan ini licin sih. Iyalah. Banget gitu. Orang di sana sepatu gua rusak, gua ganti pakai sandal itu. Turun. Lah, nyampe lah di Cemoro Limo. Iya. Di camp-campan Cemoro Limo. Di Cemoro Limo itu gua istirahat. Gua gabut bang, keliling-keliling. Gua ketemu sama yang kakek-kakek itu. Kakek-kakek ya. Yang 2 orang itu. Yang dilihat sama Rizal di Sabana Lonceng. Di Sabana Lonceng. Gua ketemu karena gua kabut. Gobloknya gua jalan sampai jauh dari anak-anak. Kayak penasaran, ini apa sih gitu. Gua ketemu. Tiba-tiba ada kakek-kakek gitu. Gua lihat bawah sambil mainin ranting gitu. Ternyata, gua langsung spontan gini bang. Mbah, nyapa mbah ning mriki, ngapain mbah di sini gitu. Iya. Wah kira Arit dong bang, itu mukanya nggak pucat bang, kayak kakek beneran gitu. Oke. Responnya apa dia jawabnya? Boten le, mbah ning mriki kok, wis ket wingi-wingi. Mbah di sini udah kemarin gitu. Gua nggak ada pikiran negatif karena emang gua kiranya itu orang sana kan gitu. Oh, Gimbah, kulo pamit Gimbah gini. Simbahnya tuh ngomong, "Jeh, hati-hati." Oh gitu. Ya udah, gua dalam hati, Gimbah matur nuwun gitu. Pamit Gimbah, Assalamualaikum gitu. Jalan. Leher ini tiba-tiba pengen lihat ke belakang, Bang. Kayak noleh gini udah hilang. Hilang langsung. Kakeknya itu, 2 orang itu. Gua langsung lari ke anak-anak. Apa Cak, Melayu Cak? Rapopo ngetes fisik kok gini, mosok lemah. Aku masih ngomong gitu bang ke anak-anak bang. Nggak mau terbuka di Nggak mau, juga, ya? Egois gue bang. Walaupun gue ketakutan tapi alhamdulillah gue masih bisa ngatur porsi ngomong gue gitu. Gak apa-apa, ngetes fisik lah. Mosok lemah gini. Jadi taunya anak-anak tuh ya lu kondisi baik-baik aja gitu. Ya, gue nggak mau bikin mereka kepikiran. Karena ketambahan di sana ada cewek, Mbak Septi itu. Ya. Akhirnya dari Cemoro Limo kita mastiin buat jalan lanjut, oke lah jalan. Nyampe di dekat hutan lumut, sebelumnya itu ada pohon jati. Iya. Di situ Mbak Septi udah nyerah lah, katakanlah capek lah. Mas istirahat mas ini. Nah, gua takutnya nyampenya kemalaman semua. Gua ngomong ke orang Bandung itu, Mas, masih dulan aja sama si Rizal sama si Vanes. Bangun tenda aja dulu nggak apa-apa. Di Taman Hidup. Wah, oke. Di Taman Hidup tak suruh bangun tenda dulu gitu.
gak apa-apa bangun tenda, masak-masak aja, makan aja bebas gitu. Kita tuker tas yang tenda di tas gua awalnya gua tuker sama tasnya si Rizal. Si tasnya yang ada tenda itu ada makanan juga, gua tuker, gua sisain makanan dikit buat cemilan Mbak Septi gitu. Tasnya Mbak Septi dibawa sama orang Bandung itu, diporterin lah tasnya, ditaruh di double lah katanya. Gua respectnya sama temen-temennya itu bisa saling backup, nggak egois lah katakanlah. Gua respect ini. Mereka jalan, udah jauh, gua ngomong ke Mbak Septi, Mbak, ini mau menjelang sore loh, dipres dikit-dikit ya. Itu gua nyampe di perbatasan itu setelah Cemoro 5 itu jam berapa ya? Setengah 3, jam 2-an. Itu udah masuk hutan lumut? Belum. Oh, masih belum. Masih sebelumnya hutan lumut. Oh iya. Karena Mbak Septi jalan dikit udah ngerasa kakinya sakit. Terpaksa gua dengan berat hati ngomong, ya udah Mbak, sebisanya. Karena gua kalau gendong Mbak Septi juga nggak at least kan, kan Bang gitu di posisi gitu. Si temennya si Jakarta ini juga belum dapat pengalaman lebih lah katakanlah, kalau gue lihat dari gerak-geriknya dia yang celometan gitu. Gue ngomong, ya udah Mbak, pelan-pelan nggak apa-apa, asal hati-hati. Memang jalannya licin terus turunan gitu. Kita masuklah di kawasan hutan lumut. Tapi itu aku belum tahu Bang kalau itu kawasan hutan lumut. Ya gue pikirnya hutan-hutan biasa gitu. Masuk lebih dalam, lah kok matahari nggak keluar, maksudnya kok redup gitu. Wah ternyata ini hutan lumut. Ngomong dong gua ke Mbak Septi, nyampe hutan lumut itu jam 3:15, gua masih ingat. Setelah asar kok Mbak Septi minta izin buat azan itu. Mas bentar mas, azan mas, di HP kan ada Mas. Di HP kan ada azan itu. Bentar mas, azan. Oh iya Mbak, istirahat. Ya gua sebagai orang yang nge-backup dia, otomatis juga spontan lurusin aja kakinya, tak pijetin dikit-dikit Mbak gitu. Oh iya mas, makasih gitu. Gimana, udah mendingan? Udah mas, ini kita jalan. Baru masuk hutan lumut, jalan 10 menit ditemukan sama 2 cabang gini. Dua cabang gini, di sini kita berhenti. Awalnya gue ketemu jalak, burung jalak. Gue ngomong spontan, oh di sini masih ada jalak ya, keren gitu. Gue ngomong keren doang gitu. Jalan dikit, gue denger irama dangdut, serius dangdut demi Allah. Gue denger irama dangdut tanpa musik, tanpa kayak ada liriknya. Cuman kayak suara-suara musik. Suara-suara musiknya doang gitu, tanpa ada yang nyanyi. Yang denger lu aja atau? Gua aja. Gua ngomong ke Mbak Septi, Mbak Sep denger nggak gitu? Denger apaan? Berarti nggak denger. Gua langsung cut off itu dalam hati, oh berarti nggak denger. Mas, denger nggak yang dari Jakarta, yang sompral mulutnya? Mas, denger nggak? Denger apa mas? Gua langsung spontan ngomong, enggak, ada siulan burung di sini bagus. Oh masih ngomong gitu bang? Masih menguatkan diri. Iya bang. Enggak, masih ada burung. Ini suara burung kicau gitu, bagus bang. Apa gua yang kecapean ya gitu? Gua ngomong gitu. Oh nggak denger mas itu. Ya udah istirahat. Lah, gua dalam hati itu punya keinginan gini. Wah, abis ini deket nih. Gua kira itu sound dari anak-anak di bawah. Musik dari anak-anak di taman hidup bang. Dari situ kan persimpangan gini, gue berhenti di sini. Nah suaranya itu dari sini bang. Yang aslinya ke taman hidup itu ke sini. Gue penasaran. Gue ikutin. Nyampelah di titik suara itu. Apa yang lo temuin? Gua nggak tahu, gua nggak sadar. Gua masuk ke dimensi lain. Gua langsung ditemuin sama orang yang punya hajatan gitu loh bang. Hah? Orang yang punya hajatan gitu, bangun terop gitu. Tahu terop gak sih? Kayak Iya. Kayak musik kalau perkawinan gitu bang, pernikahan gitu. Gua temuin gitu bang.
Bentar-bentar, itu gimana caranya itu? Lu ngeliat asli gitu? Gua ngeliat asli. Demi Allah gua ngeliat asli. Apa yang lu lihat sekitaran pas lu lihat? Ya orang-orang kayak joget-joget gitu, Bang. Orang-orang kayak joget-joget gitu. Gua nikmatin musik itu. Gue sempet berhenti di situ buat dengerin gitu. Nyampe di hutan lumut kan jam 3:30 4 ya Bang ya. Lah estimasi gue estimasi dari hutan lumut ke Taman Dirup itu kan cuma 1 jam, paling lama 1,5 jam. Lah berhubung gue masuk ke dimensi itu, gue lihat itu, gue nikmatin Bang. Setelah gue nikmatin, adalah lebih dari 15 menit itu. Gue itu mau balik arah, terus noleh lagi, orangnya pada lihat gue semua Bang. Ih. Kayak gimana gambaran orangnya tuh? Apa kayak orang biasa atau? Orangnya orang biasa Bang, tapi ekspresinya Bang yang gak bisa lupa deh gue. Parah anjing ekspresinya. Udah Marah? ekspresi marah semua. Wah, Kayak cemberut gitu, kayak gini. sinis gitu ya? Sinis, udah. Gue habis noleh belakang, langsung noleh depan lagi. Langsung lihat semua. Musik itu berhenti seketika. Terus gimana tuh? Apa yang lu lakuin pada saat itu? Ketika ngeliat orang pada noleh ke lu tuh? Takut pasti Bang. Ah, Pasti tuh, gue ngomong. Ngapunten sing kata. Balik arah, gue nyoba buat lari. Gue lari dari situ. Bener, gua keluar dari dimensi itu, bener gua keluar. Tapi di sana gua jalan kok nggak nyampe-nyampe ke titik awal. awal. Yang Mbak Septi istirahat itu. Wah, Gue udah maksain ya Bang, udah maksain lari, capek kan. Gue jalan. Hutan lumut kan, hutannya kan hampir sama ya Bang ya, pohon-pohonnya itu kan tinggi-tinggi. tinggi-tinggi, apalagi nggak kelihatan atasnya gitu. Iya. Kita nggak bisa lihat dari matahari kan. Gue jalan. Anjir, kok gak nyampe-nyampe. Gue lihat jam, gue bawa jam. Itu di jam, gue inget masih jam 4. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore, gue masih inget. Orang gue pakai jam ini, jam 4 sore. Gue pikir, ya istirahat dulu lah gitu. Gue udah gak mikir disesatin atau apa, gue cuman keinget ekspresi orang-orang itu tadi. Oke. Yang gue jalanin itu ternyata kanan kiri tuh udah jurang gitu. Aslinya? Asli. Waktu habis lari tuh, gue itu lihat kanan kiri tuh kayak bukan jurang itu ya, kayak pepohonan, cuman arahnya ke jurang itu. Wah, gila sih nih. Gue langsung lari istirahat. Oh ya Allah, kok gak nyampe-nyampe ya Allah. Gue juga, jujur gue nggak bisa tentang agama itu nggak seberapa bisa ya Bang ya. Gue cuman bisa Bismillah, Al-Fatihah lah katakanlah. Gue ngucap Al-Fatihah terus. Ucap terus akhirnya. Nyampelah di titik dimana gue udah capek. Oke. Udah capek, di sini tuh cuma 15 menit Bang gue jalan. 4:15. Gue capek Bang, udah pasrah lah gue. Ya Allah, kulo pasrah. Nih enten nopo-nopo kulo siap. Ya Allah, saya pasrah. Kalau emang ada apa-apa saya siap. Apapun itu? Apapun itu saya siap. Karena emang faktor capek ya Bang ya. Udah pikiran ini kosong gitu. Lapar itu pasti gitu. Gua nunduk gini, jongkok sama nunduk gini. Gua berdiri gini di depan ini teman-teman gua Bang. Waduh, kok sampai bisa segitunya ya? Gua gini Bang. Ini Iya. kayu kan Bang ya. Ngerti. Gua gini. Teman-teman gua semua. Ada si Rizal sama si Mbak Septi ini. Si Rizal yang habis bangun tenda, dia naik lagi Bang. Wah, Lu tahu jam berapa gua di situ? 6:30. ih, gila. Tahu. Enggak, sebelum lanjut, minum dulu. Berarti si Rizal ini nyusul lagi? Nyusul lagi karena nggak sesuai waktu. Gua kan ngomongnya sejam setengah Bang ke mereka. Oke, jadi dia naik lagi, emang kondisi dia khawatir sama lu? Khawatir banget Bang.
kok nyampe habis maghrib kok nggak balik gitu, kok nggak nyampe-nyampe, kok nggak nyampe-nyampe. Gua di situ langsung lihat jam gua langsung ditampar sama temen gua Rizal itu. Tas, nopo Cak ini rapopo Cak, pegel. Aku masih bisa ngomong gitu bang. Masih bersikap baik-baik aja masih tuh. bersikap baik-baik. Ya cuman Rizal udah ngerasa. Iyalah. Pastilah, cuman di situ gua ngomong, nggak Cak, pegel aku Cak ini. Saya itu aku pegel ini. Ya wis tak bisa Cak. Disusul anak-anak 6:30 gua. Ternyata gua di sana itu udah lebih dari 2 jam. Dari yang awalnya 3:30 gua di titik Baset istirahat itu, nyampe 6:30 gua bang. Ketemu Rizal, akhirnya lu melanjutkan perjalanan lagi ke... Ketemu Rizal, Mbak Septi masih yang di Bandung. Si Fani sudah tidur, nggak ikut nyusul dia. Si Rizal ngomong ke orang Bandung, bang, kok nggak nyampe ya, kita susulin bang. Nyusul akhirnya. Di situ kita berlima. Turunlah tuh. Sebelum turun, gue dikasih gini, minum dulu Cak, biar rileks gitu. Iya. Sama si Rizal kan ya, paham kan pasti itu, minum. Gue turun, nyampe situ 7:30, jam 7-an lah katakanlah. Emang Mbak Septi udah bisa enakan, udah bisa tahu keadaan kalau kita udah malam. Akhirnya turun, nyampe situ Mbak Septi baru ngomong, Masnya tadi kok lama ngapain gitu. Ini pas sudah sampai Danau Teman Hidup atau? Iya, Taman Hidup. Oh, udah sampai Danau Teman Hidup. Mbak Septi kan nunggu sama orang Jakarta itu. Nunggu kan juga. Mbak Septi juga mikirnya gue lagi berak. Tadi ngapain Mas kok lama itu berak itu? Gue ngomong iya Mbak. Sembelit gue Mbak gitu. Gue kalau berak di sini takutnya baunya gak enak. Gue sungkan gitu. Masih ngomong gitu gue. Nyampe lah di waktu tengah malam. Gue lihat Danau Hidup itu bagus kan bang, kayak malam itu bagus, keren aja. Gimana ya kalau bayangin Danau Hidup tuh ya? Lebih keren dari Ranu Kumbolo. Iyalah. Kalau menurut gue. Kalau orang tahu Ranu Kumbolo, Danau Teman Hidup tuh kayaknya lebih dari Ranu Kumbolo. Kalau lebih dari. Secara gue pribadi ya. Bahkan lebih dari Rinjani. Ya. Korana. Tapi kayak balik lagi ke selera pikiran orang masing-masing lah ya. Di situ gue lihat itu, gue ngerasa kayak tenang lah. Alhamdulillah tujuanku udah tercapai. Sekarang tujuan utama pulang. Bukan puncak kan bang, tujuan utama pulang. Gitu. Udah kita masak, udah kita ngobrol, udah capek, tidur gua bang sama anak-anak. Lah gua tidur, gua mimpi ketemu sama sosok cantik banget orang. Perempuan dong? Iya. Yang itu ternyata Dewi Rengganis. Wah. Bentar. Nih kalau bahas Dewi Rengganis gue seru nih. Kayak gimana? Orangnya cantik bang. Cantik, gue duduk di pinggir danau. Iya. Tiba-tiba gue disamperin bang. Sama sosok itu. Dewi Rengganis itu. Gue ditanyain, Mas mau kemana gitu. Mau balik. Mbaknya dari mana gitu. Dari sini Mas, warga lokal. Lagi pengen refreshing gitu. Lagi pengen suntuk gitu. Ya, gua ikutin omongannya dia. Mbaknya ngomong, Mas ikut aku Mas gitu. Ikutlah gua ke ajakan dia itu. Gua ajak. Diajaklah ke sebuah gazebo. Padahal nyatanya di sana nggak ada gazebo kan, Bang? Iya. Di mimpi itu adalah gazebo gitu. Gue duduk ngobrol. Nggak taunya gue kebangun. Dan posisi, udah mimpi basah gue. Nah. Iya. Gue kaget dong, kayak, wah anjir apaan kok? Tadi kok gitu mimpiku gitu. Sebelumnya kan gue nggak tahu kalau itu Dewi Rengganis bang. Gitu. Gue nggaknya ya mimpi-mimpi biasa gitu. Wah anjir apaan kok tiba-tiba mimpi basah gitu kata gue. Sadar tuh lu bangun. Sadar. Ya memang benar-benar sadar kayak ya udahlah.
bajingan gitu. Gue sempet ngomong, bajingan kok di sini sih gitu. Iya. Gue bangunin si Rizal. Sal, bangun Sal, anjing. Temenin ganti lah gitu. Nah di tenda kan nggak cukup bang gitu. Gue akhirnya pergi ke Taman Hidup. Lu tahu kalau balik sini ada hutan-hutan dikit itu. Iya. Gue ganti di situ. Lah gue ganti di situ. Gue lihat arah Taman Hidup yang di jembatan segitiga itu. Iya. Yang biasa buat foto itu. Di sana ada orang 3 yang awal gue lihat itu. Hah? Pendaki 3 ini ya? Iya. Gue lihat mereka bercanda-canda. Malam itu bang. Oh iya sih, nggak masuk akal sih. Jam 1:30 bang, ngapain bang? Dingin juga itu hawanya Di pasti. pinggir danau gitu. Gue lihat, Rizal nggak lihat. Gue lihat mereka itu asik bercandanya kayak, wah itu. Giliran gue jalan buat ke arah tenda kan otomatis jalannya ke arah situ kan bang ya. Gue nenda bener-bener di pinggir danau itu. Gue jalan, semakin deket, semakin kecil ketawanya. Gue hampir deketin lagi, dia diem, langsung nunduk semua. Oke. Gue penasaran, serius di situ gue rasa penasaran gue tinggi, karena gue ditemuin terus. Untuk Tapi yang ketiga kalinya nih. Untuk ketiga kalinya dari pos 1 setelah Rawa Embi, terus Taman Hidup. Gue bener-bener penasaran siapa sih sebenarnya. Sorry bang. Ya nggak apa-apa, minum aja dulu nggak. Akhirnya dari penasaran lu itu mencari tahu atau nyamperin si 3 orang itu? Gue ngomong ke Rizal, Sal, kue nek lanjut turu bayar apa po? Oke. Aku tak sebat, tak sebat dulu Sal ke sana. Lek mau nyusul ya ayo gitu. Karo sapa cak dewean ta? Yo lah dewean gitu. Tapi di depan gue itu ada orang 3 itu. Oke. Gue jalan ke sana, gue beraniin gue ngomong kayak, Masnya dari mana gitu. Ih, serius berarti lu komunikasi nih ya sama 3 orang ini ya? Serius bang, gue beraniin, gue emang bener-bener penasaran. Gue emang daripada gue penasaran kebawa ke rumah kan bang ya. Gue tanya, Masnya dari mana gitu. Gak jawab, bener-bener dia gak jawab. Cuman kayak dia diem gitu. Dan dia nggak noleh ke mukaku. Nunduk di tepi kayu itu, dia kakinya gini ke danau gitu. Dia gini gitu. Gua kan juga nggak sopan kalau lihat dia kayak gini itu kan nggak sopan. Iya, benar-benar. Gua tetap jaga etika kata. Apapun itu makhluknya, gua harus bisa menghargai gitu. Masnya dari tadi sini gitu. Gua ngomong gitu. Dia cuma ngangguk. Masnya tinggal di mana gitu. Nggak apa-apa mas, ngomong aja gitu, nggak usah malu. Kita sama-sama pendaki kok mas. Iya. Ngomong gitu bang. Tapi nggak dijawab sama sekali sama mereka. Buat nampakin muka aja enggak gitu. Tapi lu sadar kalau itu adalah manusia? Emang lu udah tahu kalau ini bukan manusia? Udah tahu gua, udah yakin sama diri gua. Udah siap gua apapun resikonya, karena rasa penasaran itu bang. Oke. Kalau emang itu, gua sebelum nyamperin tuh gua ngomong, kalau emang itu hal baik, alhamdulillah. Kalau emang itu hal buruk, berarti apes gua. Ketemu kayak gitu kan gitu sih bang. Iya. Nyampe situ, gua balik. Setelah gua ngomong nggak direken apa sih kak, nggak direspon gitu, gue langsung balik badan. Si orang 3 ini tiba-tiba bareng ngomong, makasih ya mas. Tuh, gue langsung balik bang. horor sih. Demi Allah gue langsung. Setelah mimpi itu gue bangun kencing ke arah taman itu. Gue balik arah, ya udah bang kalau nggak mau diganggu, mari bang gitu. Gue balik arah, jalan ke kayunya itu, masih 4-5 langkah. Beliau ngomong barengan, makasih ya mas. Gue langsung balik badan, serius.
Langsung, anjir, langsung gitu. Waktu gua balik badan udah nggak ada. Tuh sampai getar-getar atasnya. Nggak, gua sampai apa maksud dari makasih ini? Oke. Gua sampai sekarang kepikiran itu, walaupun udah berjalan 2 tahun lebih, gua masih kepikiran itu. Oh, berarti mitos tentang 3 pendaki ini sampai sekarang nggak tahu loh. Nggak 3 tahu. orang itu siapa? Nggak tahu mukanya gimana. Maksud dari tujuan dia apa bilang makasih? Iya, Oke. itu gua nggak tahu bang. Gua takutnya gua bikin hal jelek. Ya. Semua orang pasti takut gitu kan bang. Mm-mm. Tapi gua beraniin diri buat nggak ngomong dalam hati. Ya sama-sama. Senang bisa membantu apapun itu. Dalam hati bang, bukan di ucapan. Gua langsung Hati-hati. balik. Gua langsung balik ke tenda. Gua langsung berpikiran gini, anjir itu siapa? Iyalah, normal lah. Gue juga kayak gitu pasti. Anjir maksudnya itu apa gitu. Kalau emang baik, segeralah ditunjukin kebaikannya gitu. Kalau emang buruk, kasihlah pertanda. Jangan kejadiannya gitu bang. Gua maksain buat tidur, bangun. Tidur. Gua bangunlah pagi. Mereka udah bangun, udah foto-foto semua. Gue masih di tenda mikirin orang 3 itu. Asli, ya gue juga seperti itu pastinya. Nggak tenang, Cuk. Gue di tenda setengah jam setelah bangun itu. Gue bangun, buka tenda, manggil anak-anak. Weh, biasanya narik foto-foto kayak gini. Ayo cari ini, Cak. Gue nutup tenda lagi, gue mikir gini bang. Anjing itu siapa kemarin nih? Ya Allah. Itu siapa itu kemarin? Kok gue mikir, kenapa kok nggak nunjukin muka? Walaupun lihat mimpi aja gitu. Oke. Gak ditunjukin sama sekali gitu. Waktu gua keluar dari tenda, gua jalan itu nggak ada apa-apa kan bang. Kayak free lah, kita foto-foto, seneng-seneng. Iya, selebrasi. Selebrasi dulu dong gitu. Kita packing buat balik. Kita packing buat balik. Ngomonglah ke Vanessa sama si Rizal. Cak iki apa kok balik numpak bis ta, apa nyarter gitu. Iya. Karena emang di sana kan minim akses ya bang ya. Iya, iya benar bang. Gue mutusin buat dari Taman Hidup itu jam 11 Siang. ya, jam 12-an lah setelah asar, setelah duhur. Gue jalan dari situ, estimasi kan 4 jam Iya, sampai base camp ya. sampai base camp. Gue jalan, udah nggak ada apa-apa itu bang, udah santai. Di waktu setelah ketemu jalanan dari turunan itu, ketemu pemukiman, Iya. kayak jalanan buat motor itu, Iya. di situ anak-anak capek, Mas, Break. berhenti break, lamaan dikit ya, peregangan kaki. Oh siap, gua ngomong gitu, siap, santai-santai gitu. Gua penasaran, di sana soalnya ada tulisan ladang warga. Turun gini kan udah kayak jalanan motor ya bang ya, Iya. aspal gitu. Gue balik arah, ada tulisan ladang warga. Gue penasaran, apa sih yang ditanam di sini, di ketinggian ini. Ya emang gue lihat tanaman kayak kentang gitu-gitu, gue lihat. Gue balik, terus gue balik arah ke samping gue kanan ini, semua kumpul di situ. Maksudnya? Semua ada di situ. Yang setelah gue lihat, yang mulai dari 3 pendaki itu, Oke. kakek-kakek itu, orang yang ada di beda dimensi itu, yang irama dangdut itu, semuanya kumpul di situ. Wah, ini gue nggak bisa mengaplikasikan secara pemikiran gue dalam bentuk pemikiran logika manusia ya. Ini menurut gue aneh. Dan kalau gue kayak ngerasain kayak lu, gila, gak nyangka gue horor banget ini. Gue langsung spontan, tapi mereka senyum bang. Cuman 3 orang ini belum sempet nunjukin mukanya sama sekali, nunduk terus dia. Asli. Yang kakek-kakek itu senyum, 2 orang itu. Pokoknya yang lain senyum, yang 3 orang ini enggak ya? Iya,
emang nggak nampakin muka. Lah ketika mereka senyum, gua nggak takut bang, dalam artian gua tenang, ekspresi mereka senyum, menggambarkan kayak ya udah senyum aja gitu. Cuman ada masih ada ngeri-ngeri lah katakanlah. Gua ngerinya apa? Gua masuk dimensi lain lagi kan bang, posisi itu. Repot ya kan? Repot kan? Asli, wah di bawah masuk dimensi lain lagi, PR lagi ya. Lama Gua di situ, lagi. gue cuman ngomong, Pak, Bu, monggo, terima kasih banyak. Oh, Maaf kalau saya banyak ngerepotinnya. Itu ngomong pakai bahasa Jawa bang. iya. Pak Bu ngapunten sing kata, nek ancen kulo enten badhe salah. Kulo ngapunten sing kata, kulo matur nuwun Bu, Pak. Itu terlintas sama kayak pemikiran lo untuk Ngomong bahasa Jawa. Iya. Ya, karena gue juga diajarin sama orang tua gue pakai bahasa Jawa. Yo. Itu gua Ya ngomong. orang Jawa, cowoknya jangan sampai hilang ya. Iya, orang Jawa Jawanya jangan sampai hilang gitu. Gue di situ ngomong gitu, mereka senyum nunduk bareng. Bu, Pak, pamit G, assalamualaikum. Ngomong gitu bang, ucapan, bukan dalam hati ucapan. Oke. Bu, Pak, terima kasih, assalamualaikum. Gue balik itu ketemu anak lagi kan, bang ngomong, mau lu di kuno laku ketemu buah-buahan seger konjak, sayur-sayuran seger konjak, aku ngomong gitu, buat peregangan lah. Gue jalan, nyampe lah di mana, di trek Ya, aspal. setelah trek aspal, setelah hutan pinus, itu kan ladang, luas banget ladangnya. Di situ gue nggak tahu kenapa seneng aja gitu adik gue gitu, jalan itu cepet bang. Di sana kita berenam, jalan itu nggak nyampe sejam sih. Sampai base camp. Ya nyampe base camp dari perbatasan itu. Orang biasa kan estimasi 45 menit sampai sejam. Iya. Di situ nggak nyampe, setengah jam. Oke. Padahal itu jalan. Nyampe lah base camp. Nyampe di base camp Pak Arifin. Iya, Carifin. Arifin itu daerah Bremi. Penasaran dong, gua tanya, Pak, kemarin aku di hutan di taman itu dimimpiin cewek Pak. Sebelumnya kan gue belum tahu kalau itu sosok Dewi Rengganis. Gue dimimpiin Pak sama cewek cantik banget gitu di daerah danau taman itu. Si Pak Arifin senyum. Wah, kenapa nih dalam hati gue? Kenapa Pak itu? Gak apa-apa Mas, itu pertanda hal baik, tenang aja. Maksudnya hal baik Pak itu? Ya pokoknya hal baik, maksudnya berdoa aja gitu. Itu nggak apa-apa kok Mas itu. Justru orang yang dimimpin itu sampai mimpi basah, itu beruntung, katanya. Oh gitu. Ya, katanya gitu. Yang dimimpin Dewi Rengganis itu beruntung. Ya gue seneng dong katakanlah. Wah, alhamdulillah ya Allah katakanlah. Ya dimimpin Dewi Rengganis. Iya itu. Gue dimimpin Dewi Rengganis itu kan setelah gue kejadian yang itu kan di hutan lumut itu kan, gue udah tenang, udah seneng. Gue belum cerita nih ke anak-anak. Semuanya belum. Gue minta WhatsApp dong. Semuanya. Bang, abang balik kapan ke Bandung? Balik ini bang. Kita pulang bareng lah. Kita pulang bareng, seret. Naik charteran mobil. Sampai perbatasan terminal. Oh, itu terminal apa yang kecil itu? Gue lupa sampai perbatasan terminal. Iya. Kan? Ditawarin Pak Arifin. Mas naik apa Mas itu? Soalnya akses di sini susah. Emang Bapak ada mobil? Ada sih Mas, nyarter segini. Gua sama anak-anak itu, ya udah Mas, gak apa-apa sikat gitu. Nah, sampai perbatasan itu mereka transit dulu ke Surabaya. Iya. Nyampe terminal Surabaya, gua ngomong, mau mampir nggak gitu? Boleh deh Mas, boleh gitu. Mampirlah di rumah temen gua itu. Ada satu orang lagi. Nyet, numpang tidur sehari. Mereka capek gitu. Oh, monggo gitu. Di situ gue baru tahu cerita Mbak Septi. Oke. Ternyata selama Mbak Septi jalan, gue keren sih, gue salut sama si Mbak Septi ini. Dia tenang banget orang. Kakinya itu digandolin loh. Sama anak kecil. Kakinya? Iya. Kok bisa? Dia baru cerita itu bang. Dan dia berarti ngeliat dong. Lihat anak kecil itu.
Dan dia baru cerita waktu di rumah temen gue itu. Makanya kenapa dia ngeluh capek mulu. Karena kakinya dipegang Kakinya anak kayaknya kecil. pegel, dipegang anak kecil itu. Soalnya gue lihat IG-nya Pak Septi, ini orang udah kemana-mana bang. Keraung pernah, Iya. Sumber pernah. Ya kali di Argo Puro gitu. Gua kan waktu nyampe basecamp Arifin, minta IG-nya Mbak Septi dong. Iya, oh lu sempat ngeliat. Iya, Oh. stalker dong. Wah keren nih Mbak Septi. Gue janggal karena kok tumben di sini kok dia capek gitu. Ternyata semua itu dia ceritain setelah nyampe di rumah temen gue yang di Surabaya itu. Terungkap lah semua tuh. Terungkap semua. Apa yang lu ceritain sekarang ini dari beberapa cerita temen lu juga tuh semuanya tuh yang dialamin. Iya. Terus orang yang dari Jakarta yang awalnya sompral, dia ngomong dicemberutin sama kakek-kakek tua yang senyum ke Ya, gua, tapi ya. cemberut ke Si dia. si sompral itu. Oke. Dari situ dia udah gak berani ngomong, makanya gua dalam hati, ini orang tadi sompral kenapa sekarang diem aja gitu, takut atau gimana gitu. Gua ngomong gitu dalam hati waktu setelah taman hidup, sebelum taman hidup. Terus lagi si Rizal. Si Rizal juga bukan nemuin ya, juga lihat sosok besar itu yang awal gua berak. Iya. Juga kelihatan di waktu sebelum hujan di alun-alun kecil. Iya, iya. Yang waktu kita berhenti tuh mau jalan terus jalan lagi tuh. Dia besar di belakang pohon besar banget. Si Rizal cerita, makanya Cak, aku gubui budal iku, aku wedi Cak sebenarnya. Terus aku langsung sikat kalimat, loh Cak, berarti awakmu ngerasakno sing tak rasakno Cak. Apa Cak? Yo ditemoni halal kok. Iya Cak, aku baru. Kerungu kabeh ya. Iya, kedengeran semua gitu. Berani cerita semua gitu. Gua akhirnya kepikiran kan Bang sama sama Mbak Septi itu. Gua kepikiran itu mbaknya nggak apa-apa tak gitu. Apa perlu dibawa ke orang pintar gitu? Ya jangan dong. Nggak. Masuk apa lagi? Dosen kan maksudnya? Iya. Buat tanya secara medis. Iya. Dia ngomong gini, nggak apa-apa Mas, aman kok. Udah enakan gitu. Akhirnya gue dapet WA-nya Mbak Septi itu, dia pulang sampai rumah. Tapi masih komunikasi sampai sekarang? Wow, kalau sampai sekarang nggak. Setelah itu selang setahun emang lost kontak semua. Oh, berarti di pendakian Argo Puro itu udah lost kontak semua nih teman-teman yang naik itu? Tapi setahun ke depannya itu masih kontak-kontakan Bang. Masih sering ketemu, masih sering kontak-kontakan. Video call bareng gitu. Setelah itu emang faktor kerjaan, kuliah, terus HP ku rusak itu. Oh, hilang lah semua. Udah hilang semua lah kontaknya. Wah, mantap nih cerita Argo Puro. Ini di tahun berapa? 2020. 2020 dari Badran via Bermi ya? Lintas. Nah, ini di awal perjalanan lu sempat merasakan kejadian-kejadian yang ganjal. Salah satunya dari perjalanan aja, dari terminal aja sampai ke Besuki aja udah bocor 3 kali. Nah, yang mesin meledup. Yang gue jadi pertanyaan nih, waktu kondisi bus mesinnya meledak ya kan, itu kan kacanya pecah. Kan itu kan bis rame ya orang penumpangnya. Rame. Makan korban nggak sih itu, ada penumpang yang? Ada yang berdarah. Wah, kacau. Cuman sekedar berdarah doang, nggak parah lah katakanlah. Emang posisi duduk itu di pojok itu kosong. Di kaca yang pecah itu di pojok itu kosong. Ada sisa 3 seat kan Bang. 1, 2 itu kosong. Di situ ada orang itu. Langsung bibinya pecah itu. Aduh. Berdarah itu. Kacau. Nah ini kan lu selama perjalanan aja udah mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak nih. Yang dialamin sama lu ya kan. Lu sebelum naik Argo Puro punya firasat ingin nggak mau naik Argo Puro nggak sih? Enggak. Firasat gue baik-baik aja gitu. Kayak emang ya udah berangkat aja. Bahkan dari orang tua juga ngerestuin Bang. Kayak berapa hari gitu. Berapa hari Mas itu? Mungkin 5 hari, seminggu lah Bu. Lah ngomong gitu karena estimasi perjalanan juga kan. Kok lama tumben? Nggak apa-apa, aku pengen ekspedisi gunung terpanjang gitu. Se-Jawa kan, penasaran kan Bang gitu. Oh ya wes, hati-hati le, Ibu mesok ngekei donga. Ibu cuma bisa ngasih doa. Udah Bu gitu. Oh ya pulang dari Argo Puro itu, gua langsung sujud ke nyokap gua Bang. Karena? Kejadian semua itu. Gua langsung sujud ke
Bu, anakmu teko gitu. Oke. Bu, anakmu datang gitu. Selamat sehat walafiat gitu. Asli. Gue juga sempat ngerasain hal kayak gitu sih. Kalau ngelakuin perjalanan Iya. jauh ya, balik rumah kayaknya seneng gitu ketemu orang tua yang pertama kan Wah, orang bangga tua. bang, kayak gua nggak nyangka bisa ngelewatin itu semua. Iya. Nah, ini kan lu nggak punya firasat aneh-aneh ya, berarti waktu naik Gunung Argopuro nih. Dan ternyata lu mengalami kejadian yang ya yang tadi lu bilangin itulah ya kan, Iya, yang benar. nggak jelas, ban bocor parahnya. segala macem. Dilihatin di masjid itu, ada yang orang mau Wah, lihat. ini kan menurut gua nih kok ini perjalanan lu aja dari darat udah trouble sampai di gunung ngalamin kejadian kayak yang tadi lu ceritain. Ini bagi gue pribadi ya sesuatu yang langka juga ya kan. Tapi ini lo horor banget ya, sumpah horor banget, dan gue nggak mau menjelaskan lebih detail tentang cerita lo. Dan teman-teman semua yang menyaksikan dan menonton video kali ini pasti sudah mendengarkan ya, dan gue harap banget mendengarkan sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang nanti kita dapatkan ya Jar. Salah satunya kayak lo ada perbuatan yang tadi teman lo bilang sompral segala macem. Dan itu kan salah satu attitude yang harus dijaga dalam pendakian gunung. Benar. Dan Itu pesan dan beberapa moralnya ya, Bang. pesan moral juga banyak banget lah di setiap pendakian itu ya kan. Oke, Nijar, kayaknya gue nggak mau berlama-lama lagi. Sebelum lu mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Gue cuma pesen kalau di gunung usahakan tata dan cara kita ngomong itu dijaga. Oke. Karena ada pepatah yang mengatakan di mana bumi itu dipijak, di situ langit itu dijunjung. Tuh dengerin tuh. Oke. Di mana tempat kita datang, di situ kita harus hormat apapun peraturannya. Dan kalau bisa kita datang bersih, kita pulang harus bersih, Bang. Ya mungkin nggak cuma di gunung aja ya. Kayak Semua orang kita tempat- bertamu ke rumah orang itu. Ya harus dijaga itu dan sopan santun kita dimanapun kita berada. Ya benar. Oke, dari gue Indra dan gak ada pesan-pesan untuk lebih detailnya lagi. Dan bagi teman-teman semua, terima kasih banget udah menonton video kali ini. Semoga berkesan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.